Oke, selamat selamat pagi. Saya atas nama Friska Amalia, NIM 181021158. Eee, Kali ini saya mengajukan judul IoT dalam agrobisnis studi kasus itu tanaman sawi dalam greenhouse. Nah, untuk latar belakang, oke. Jadi IoT dalam agrobisnis studi kasus tanaman sawi dalam greenhouse. Untuk latar belakangnya, perkembangan di bidang pertanian saat ini begitu pesat. Hal tersebut membuat setiap proses yang ada dilakukan dengan waktu yang lebih efisien. Akan tetapi beberapa prosesnya masih dilakukan secara manual, sehingga prosesnya tergolong lambat, seperti halnya pengontrolan terhadap tanaman. Masih banyak para petani yang mengontrol hasil taninya secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan menguras tenaga. Petani membutuhkan informasi pertanian dan pengetahuan yang relevan untuk membuat keputusan dan berpengetahuan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dalam domain pertanian melalui pengembangan sistem manajemen pengetahuan, pertanyaan petani dapat dijawab dengan bantuan multimedia yang mudah diakses. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuan sendiri, tanaman dapat dikontrol secara otomatis melalui jaringan komunikasi ponsel. Yang kedua, digunakan sebagai alat bantu untuk mengontrol pemupukan, penyiraman, suhu, dan kelembapan ruangan. Yang terakhir, produk teknologi IoT mampu dalam penjadwalan otomatisasi penyiraman. Untuk manfaatnya sendiri, proses dari penanaman lebih efisien waktu, dapat dikontrol di mana saja dan kapan saja. Dan teknologi yang digunakan mampu menjawab tantangan yang dimiliki oleh para petani. Selanjutnya, jadi penelitian sebelumnya itu yang pertama untuk judulnya itu ada Desain Internet of Things untuk optimasi produksi pada agroindustri karet. Masalahnya, produktivitas kebun karet Indonesia masih sangat rendah pengolahannya. Belum dilakukan secara optimal. Jadi pengolahannya belum dilakukan secara optimal. Metode pendekatan dari Cisco, ini untuk metodenya. Metodenya itu menggunakan metode pendekatan dari Cisco. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. Untuk hasilnya, catatan pada database cepat dan tepat, terus langkah-langkah produksi lebih efektif sehingga meningkatkan produksi karet. Untuk judul selanjutnya ada perancangan IoT pada sistem irigasi tanaman cabai. Untuk masalahnya pada saat cuaca panas membuat kelembapan tanah rendah, sedangkan pada saat hujan kelembapan tanah menjadi tinggi. Metodenya itu menggunakan metode prototyping. Hasilnya alatnya dapat bekerja dengan baik dengan kondisi cuaca yang ada di tempat tanaman cabai. Perangkat ini juga terbatas hanya untuk sistem kontrol saja. Selanjutnya, itu untuk judul Internet of Things Smart Agriculture of Zigbee, a systematic review. Untuk masalahnya, hasil panen tidak dapat diprediksi, sehingga banyak para petani yang merugi. Metode yang digunakan di sini ada systematic review, hasilnya lebih mudah mengambil keputusan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sensor-sensor yang dipasang memberikan informasi yang tepat. Selanjutnya, teknologi smart agroindustri berbasis IoT menggunakan analisis spasial. Para petani seringkali, ini untuk masalahnya, para petani seringkali salah saat memprediksi hasil panennya dan produksinya tidak dapat diprediksi. Metode yang digunakan itu ada multi-thresholding method. Hasilnya itu sensor pada 5 titik koordinat dengan mempertimbangkan perspektif spasial telah mampu meningkatkan tingkat akurasi dalam memprediksi total panen dan produksi kapasitas. Selanjutnya, perancangan dari penelitian saya ini ditunjukkan untuk memonitoring terhadap sistem. Nantinya penelitian ini akan menghasilkan sebuah software yang dapat membaca pengontrolan air, pupuk, dan sensor-sensor dari setiap tanaman yang ada pada sistem.
Nah, di sini ada diagram alirnya, itu mulai, lalu lanjut ke perumusan masalah, selanjut ke perancangan perangkat keras, hardware dan software-nya. Habis itu ada pengerjaan perangkat keras dan juga tentu software-nya. Lalu penggabungan perangkat keras, jadi hardware dan software-nya digabungkan. Terus, dan terakhir sistemnya menjadi smart control agriculture. Selanjutnya, oke, untuk metode penelitian. Di sini rancangannya itu sistem dirancang akan membentuk suatu sistem pengendali temperatur. Jadi saya menggabungkan beberapa sensor menjadi satu. Jadi ada temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya. Jadi pengendalian dilakukan dengan mengendalikan besarnya temperatur, kelembapan, dan kuantitas cahaya dalam greenhouse. Sistem yang akan dibuat ini adalah monitoring control greenhouse untuk budidaya tanaman sawi. Jadi, yang saya buat ini di dalam itu ada berbagai macam sensor. Yang pertama itu ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini, akan mendeteksi sinyal, jadi besarnya intensitas cahaya dalam greenhouse. Nah, selanjutnya itu ada sensor suhu. Nah, sensor suhu ini itu dia sebagai sinyal untuk mendeteksi temperatur dalam derajat Celcius. Jadi suhunya akan dideteksi pada sensor suhu ini. Lanjut, ada juga sensor kelembapan. Nah, untuk sensor kelembapan sendiri itu, saya gunakan untuk mendeteksi kelembapan udara yang ada di dalam greenhouse-nya sendiri. Nah, selanjutnya oke. Terakhir untuk link video presentasi akan saya cantumkan terakhir dan akan saya kirim sesuai tugas yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, saya Friska, terima kasih.